Baiklah, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu dosen yang sudah sudikiranya memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan pengertian daripada tes objektif dan subjektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih dapat diberinya nikmat, yaitu berupa nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, sehingga saya bisa menjelaskan isi daripada makalah saya. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak yang kita bersolawat kepada beliau, kita tergolong umatnya mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Said Manurung dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 unit 4 dengan NIM 2020211215. Baiklah, adapun tujuan saya di sini untuk menjelaskan daripada tes subjektif dan objektif. Baiklah, lanjut kepada materi pertama, yaitu pengertian daripada tes subjektif. Apa itu pengertian dari tes subjektif? Apa sudah ada yang tahu? Kalau belum, baiklah di sini saya akan menjelaskan daripada tes subjektif tersebut. Jadi tes subjektif itu ialah butiran soal yang mengandung pertanyaan atau tugas yang jawabannya itu pengerjaan soal tersebut harus dilakukan dengan cara mengekspresikan pikiran peserta tes. Jadi di kalimat tes subjektif ini kita berhak kayak membuat pendapat tentang soal tersebut. Kita bisa mengekspresikan dengan kata-kata kita sendiri. Jadi nggak kayak sesuai dengan isi di buku kayak gitu. Jadi tes subjektif ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebelumnya saya di sini ingin menjelaskan kelebihan daripada tes subjektif. Adapun kelebihannya itu, yang pertama, mudah disiapkan dan disusun. Yang kedua, tidak memberikan banyak kesempatan untuk berspekulas atau untung-untungan. Nah, di sini tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulas atau untungan-untungan ini karena kan tes subjektif itu jawabannya panjang, dan kayak itu kita bisa memakai kata-kata kita sendiri. Jadi kalau untung-untungan itu payah, beda dengan tes objektif yang mudah untuk untung-untungan. Selanjutnya itu yang ketiga, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk-bentuk kalimat yang bagus. Jadi kita di sini diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan itu sesuai dengan pendapat kita, dengan bahasa-bahasa kita tersebut kayak gitu. Selanjutnya, adapun kelemahan daripada tes subjektif tersebut, cara memeriksanya banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. Yang kedua, waktu koreksinya itu lama dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Maksud dari waktu koreksinya lama ini, kan kalau tes objektif itu sudah pasti jawabannya misalnya A, maka dibenarkan. Tapi kalau tes subjektif ini kan tes subjektif ini kan jawabannya bisa dengan kata-kata kita sendiri. Jadi kalau kita pandai berpendapat tentang jawaban tersebut, kemungkinan nilai kita semakin banyak. Tapi kalau kita menggunakan kata-kata yang kurang atau dengan kata yang berbelit, mungkin nilai kita akan dikurangi kayak gitu. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan daripada kalimat tes objektif. Baiklah, pengertian daripada tes objektif itu adalah tes yang dibuat dengan sedemikian rupa sehingga hasil tesnya dapat dinilai secara objektif, yaitu dapat dinilai oleh siapapun dan akan mendapatkan hasil yang sama. Tes objektif ini
tes yang sudah jelas jawaban benar salahnya dan memiliki berbagai macam tipe soal dengan jawaban yang relatif dan singkat. Jadi tes objektif ini tes yang memiliki soal sama kunci jawabannya kayak gitu. Seperti tes pilihan ganda yang memiliki A, B, C, D. Selanjutnya ada pun kelebihan dan kekurangan daripada tes objektif ini ialah yang pertama, dapat dijawab dengan cepat sehingga memungkinkan siswa untuk menjawab sejumlah besar pertanyaan. Jadi maksud dapat dijawab dengan cepat itu karena tes tersebut sudah memiliki kunci jawaban, jadi mudah untuk ditebak kayak gitu. Yang kedua itu ada materi tes dapat mencakup sebagian besar bahan pelajaran yang diberikan. Jadi setiap sebelum kita dievaluasi pasti kita pernah diberi soal dulu kan, diberi soal oleh guru. Jadi kemungkinan besar kalau kita belajar pasti kita mengingat. Karena kita mengingat, jadi di pertanyaan itu kan memiliki kunci jawaban. Jadi kalau kita ingat pasti kita cepat untuk dapat jawabannya kayak gitu. Yang ketiga itu hasil tes yang diperoleh siswa cukup representatif dalam menggambarkan penguasaan bahan yang diteskan pada siswa. Selanjutnya membahas tentang kelemahan-kelemahan daripada tes objektif. Yang pertama itu banyak harapan untuk main untung-untungan, karena tes subjektif ini kan tes pilihan ganda, so pasti sudah memiliki kunci jawaban di situ. Jadi kalau untuk untung-untungan itu mudah kayak gitu, beda dengan tes subjektif. Yang kedua, kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih mudah. Nah, tes objektif ini kan tes soal kayak gitu, soal yang memiliki kunci jawaban. Jadi kalau untuk mencontek sama kawan itu lebih mudah kayak gitu, karena kan pakai A, B, C, D, jadi tinggal pakai kode aja pasti kawan kita udah tahu kayak gitu. Beda sama tes subjektif yang harus menjelaskan panjang lebar jawaban kayak gitu. Yang selanjutnya di sini membahas tentang format kisi-kisi evaluasi subjektif yang benar untuk menulis tes subjektif dan objektif. Jadi beberapa kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan soal bentuk uraian itu, yang pertama itu materi. Jadi soal harus sesuai dengan indikator, isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang, jenis sekolah, dan tingkat kelas. Jadi jangan kita membuat soal tapi tidak sesuai dengan tingkatan kelas kita. Seperti misalnya kita kelas 1 tapi kita membuat soal di kelas 2, so pasti itu nggak bisa dijawab sama muridnya. Jadi nggak boleh kayak gitu. Yang kedua itu konstruksi. Buatlah petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal. Jadi sebelum kita membuat soal itu kita harus memberikan petunjuk. Misalnya jawabannya kalau misalnya salah diberi kepada tanda centang gitu, kalau salah dibuat pada tanda silang. Kalau enggak apabila pertanyaan benar maka dia diberikan kepada tanda centang kayak gitu, mungkin kayak gitu. Yang ketiga bahasa. Butir soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi setiap membuat soal itu kita harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, yang singkat, padat, jelas. Jangan bertele-tele membuat orang itu bingung kayak gitu. Baru untuk memudahkan dalam penulisan soal bentuk pilihan ganda, maka dalam penulisannya perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama itu ada langkah pertama, menulis pokok soalnya. Yang kedua, menulis jawabannya. Jadi kalau misalnya kita membuat soal, kita harus mempunyai jawabannya, karena ini kan kalimat objektif, so pasti memiliki jawaban A, B, C, D kayak gitu. Yang ketiga, menulis pengecohnya. Pengecoh itu macam kayak kita membuat soal yang berdekatan, yang membuat mahasiswa atau siswa itu bingung akan jawabannya kayak gitu.
Yang ketiga, dalam penulisan soal pilihan ganda perlu memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut. Yang pertama, materi. Soal harus dengan sesuai indikator. Kontribusi. Apa itu kontribusi? Pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang ketiga itu bahasa. Setiap butiran soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya membahas tentang pengembangan instrumen tes subjektif dan objektif. Instrumen tes. Teknik tes merupakan suatu kenyataan banyak manusia dalam hidupnya berbeda antara individu yang satu dengan individu lainnya. Tidak ada dua individu yang persis sama baik dari segi titik maupun psikisnya. Selanjutnya macam-macam tes. Yang pertama, aspek psikis. 1. Tes inteligensi, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengungkapkan atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang. Yang kedua, tes kemampuan, yakni tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengucap kemampuan dasar atau bakat khusus dengan yang dimiliki testi. Yang ketiga, tes sikap, yaitu salah satu jenis tes yang dipergunakan untuk mengungkap predisposisi atau kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respon tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa individu maupun objek-objek tertentu. Yang keempat, tes kepribadian, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan mengungkap ciri-ciri khas dari seseorang yang banyak sedikitnya bersifat lahiriah. Yang kelima, tes hasil belajar, yaitu yang juga sering dikenal dengan istilah tes pencapaian, yakni tes yang bisa digunakan untuk mengungkap tingkat pencapaian atau prestasi besar. Baiklah, di sini selanjutnya akan membahas tentang instrumen non-tes. Sudah disebutkan bahwa salah satu cara untuk mengukur kemampuan siswa itu adalah dengan cara berbagai variasi. Tapi perlu diketahui bahwa tes bukanlah satu-satunya cara untuk melakukan evaluasi hasil belajar siswa. Teknik lain yang dapat dilakukan adalah teknik non-tes. Yang pertama itu melakukan dengan pengamatan atau observasi. Observasi itu adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan sasaran pengalaman. Yang kedua itu wawancara atau interview. Secara umum, wawancara itu adalah cara menghimpun keterangan yang dilaksanakan dengan cara tanya jawab lisan secara pihak berhadapan muka dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Dua jenis wawancara yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi. Yang pertama itu wawancara terpimpin, yang dikenal dengan wawancara berstruktur atau wawancara sistematis. Jadi wawancara berstruktur ini adalah wawancara yang sudah disusun pada pihak atasan, kayak gitu. Sedangkan wawancara tidak terpimpin ini adalah wawancara yang dilakukan dengan kita sendiri. Misalnya kita bertanya dengan acak-acak gitu boleh, karena tidak ditentukan dari sana, kayak gitu. Yang ketiga, membahas tentang angket. Angket adalah suatu alat evaluasi yang digunakan untuk mengungkap latar belakang peserta didik, orang tua peserta didik, menemukan kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, motivasi belajar, fasilitas belajar, dan lain sebagainya. Yang keempat, pemeriksaan dokumen.
Evaluasi mengenai kemajuan, pengembangan, atau keberhasilan belajar peserta didik tanpa menguji suatu dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen seperti informasi mengenai riwayat hidup peserta. Baiklah, cukup sekian daripada presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan, hilaf, dan dosa. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.